klik tombol subscribe di bawah untuk langsung ke video tutorial. It's my channel. Welcome to my channel. Ha! Kangen kan lo? Bye. Welcome back with me. And you're watching me again, Kobayashi 07. Gimana nih suasana baru? Gua udah lama ya nggak upload video lagi, dan terdapat berbagai macam equipment baru ya. Oke, kita nggak akan bahas video itu. Kita nggak akan bahas tentang itu. Jadi kita akan mempelajari salah satu metode pembuatan website ya, dengan menggunakan framework Laravel yang mana menggunakan bahasa HTML, CSS, JavaScript. Tapi masih belum tahu siapakah HTML, CSS itu apakah bahasa pemrograman atau bahasa apa sih ya, aku lupa juga. Mungkin teman-teman bisa bisa komentar di bawah ya, mungkin aku lupa bahasa apa itu. Nah, jadi di video kali ini kita akan membagi beberapa bagian, nanti akan dijelaskan di step-step sesinya ya, untuk beberapa bagian. Oke, mungkin kita akan langsung saja ke tutorial awal ya teman-teman ya. Tutorial apa itu? Yang pertama akan kita lakukan ialah instalasi Bootstrap dan juga masuk ke bagian navbar ya teman-teman ya. Oke, bye semua, kita bakal masuk ke tutorialnya. Oke, let's go. Oke, jadi kita udah masuk ke bagian ataupun tampilan dari Visual Studio Code. Ini kan masih kosong ya. Kita isi dulu nih, isi apa? Jadi kita dapat mengisinya terlebih dahulu dengan struktur dari Bootstrap itu. Oke, gimana sih cara instalasinya? Nah, teman-teman bisa masuk dulu ke laman dari getbootstrap.com. Jadi kali ini kita akan menggunakan Bootstrap 5 karena Bootstrap 5 udah versi terbaru ya. Jadi kita akan mempelajari Bootstrap 5 teman-teman ya bro. Oke, masuk ke dokumen. Sebenarnya ini bisa aja langsung download ya teman-teman. Jadi misalnya download teman-teman, dan udah dapat ininya lah ya, filenya, file zip, dan teman-teman bisa langsung pakai di bagian situ. Bedanya yang sudah kita download dengan yang kita ambil ya di sini nih ya. Kita ambil coba terlebih dahulu. Nah, bedanya kalau kita copy seperti ini, bedanya pada tahap pembuatan. Ketika kita mengunduhnya secara langsung tadi ya, kita mengunduhnya terlebih dahulu, maka kita dapat mengerjakan proyek kita dalam keadaan offline ataupun di luring ya, luar jaringan, tanpa dalam keadaan internet ya kan. Tapi ketika kita mendownloadnya atau mengunduhnya, tapi ini nggak pakai gunduh, kita cuma copy paste aja ya, copy paste dari sini, maka kita akan mengerjakan dari CSS-nya itu ataupun pengerjaannya itu akan sulit ketika tidak ada koneksi internet. Nah, itu sulitnya. Tapi karena saya punya koneksi internet. Oke, jadi kita langsung copy aja ya, copy kita masukin ke Visual Studio Code-nya. Masukin ke sini ya. Ini kan masih ada beberapa tampilan. Coba kita save dulu sebagai HTML ya teman-teman. Oke, kita masuk. Aku akan simpan di desktop aja. Kita buat folder baru, folder belajar belajar aja lah, males panjang-panjang pak. Oke, kita boleh simpan ini teman-teman sebenarnya bebas, tapi kebanyakan orang ini menggunakan dengan file index HTML, index tapi tagnya HTML ya. Oke, sudah kita save. Bagaimana kalau kita coba terlebih dahulu ya, mana desktop belajar ini tadi. Oke, kita coba lihat terlebih dahulu bagaimana hasilnya. Nah ya kan, karena sudah ditampilkan gitu websitenya kita, tapi masih ada hello world. Nah, kita kan akan mengkustomisasi berbagai macam bagian gitu ya. Nah, ini hello world-nya yang tadi itu yang keluar dari tampilan di sini. Bagaimana kalau kita ubah dengan apa ya, kita materi pada hari ini navbar. Oke.
Kita masukkan lagi navbarnya. Ini udah masuk bagian navbar ya. Let's go. Nah, kita masuk lagi ke website dari Bootstrap-nya. Kita cari bagian namanya navbar, ya kan? Navbar. Ini banyak banget nih ada pakai search, ada yang ini nih apa? Nggak tahu juga. Ini yang ada logonya, nih udah ada logo tapi kanannya nggak ada. Ini ada yang tulisan tapi nggak ada apa searchnya tadi ya, tombol search. Lalu ini banyak ada yang drop down juga nih, drop down namanya. Jadi kalau teman-teman ngeklik dia bakal ada pilihan di bawahnya gitu. Nah, kita maunya apa? Kita akan coba yang tanpa yang biasa aja ya. Jadi kita copyin, pastiin aja. Nah, jangan lupa kasih kelas awal navbar. Di sini akhir navbar. Nah, oke. Ini lowernya bisa kita ganti ya. Ini judul ya, judul dari websitenya nanti di bagian sini. Ini judulnya index.html. Ini judulnya ini ya judulnya Hello World. Bagaimana kalau kita ganti dengan belajar? Ya, belajar dulu. Nah, akan tergantikan. Ini juga udah masuk nih, bagian navbarnya udah masuk. Tapi kan bagian navbarnya masih standar seperti ini. Bagaimana kalau kita customize dulu? Aku mau ini si navbarnya ini ada di tengah-tengah gini, ya kan? Nah, gimana? Kita kasih dulu di bawah ini kontainer. Biar apa? Biar terdapat margin. Kalau teman-teman tahu margin apa, itu kalau misalnya teman-teman biasa disuruh buat tugas di Microsoft Word itu kan selalu ada margin 1,5 ataupun margin berapa gitu kan, yang memberi jarak antara kiri dan kanan gitu, supaya nggak terlalu di tepi-tepi amat di bagian kertasnya. Itulah fungsi margin dan juga berlaku pada website. Nah, kan ke tengah, tapi ada masalah lagi. Ini kok bisa jadi seperti ini? Gini aja. Jadi memperbaikinya kita bisa langsung masukkan CSS ya. Kita buat new folder terlebih dahulu, new file terlebih dahulu. Kita save di folder yang sama. Kita buat file CSS-nya. File CSS-nya mungkin teman-teman yang sudah mengikuti dunia ini lebih lama udah tahu ya, untuk mempercantik tampilan lah dari website kita gitu ya kan ya. Jadi kita masuk lagi ke file style CSS-nya. Kita panggil di sini dengan link rel style sheet href, panggilkan index, lalu panggilkan saya style.css, tutup. Oh, ini udah dikasih nih sama dia kontainernya. Oh, jadi kita kontainernya 2 kali jadinya. Bentar. Oh, gini loh. Oh, mereka udah ngasih kontainernya. Jadi kita ngasih kontainernya itu 2 kali ternyata. Coba kalau kita hapus, apa yang akan terjadi? Nah, kan betul. Jadi tadi sebenarnya mereka udah ngasih kontainernya, tapi karena kita nambahin kontainernya lagi, mereka ngebuat 2 kontainer di dalam satu navbar. Nah, itu yang sulit tadi itu, makanya dia turun ke bawah gitu. Yang bagian bawahnya ini, ya kan? Yang bagian home apa segala macam itu tadi ya, di bagian nav linknya. Jadi kita akan coba bawa ini ke tengah. Biasanya sih kalau pakai ML Auto itu bisa ya. Gini aja lah, kita coba pakai manual ya. Jadi kita coba pakai manual. Biasanya aku panggil gini dari bagian ininya ya,
si navbar autonya ini, si navbarnya ini ya. Kita coba dulu apakah kelasnya sama gitu ya kan. Margin right 200 pixel. Oh ternyata nggak bergerak, berarti kita pakainya margin left 200 pixel. Kurang, kita coba lagi. 1000 kejauhan. Kita pakaikan itu 1000 Pak. 1000 Pak kejauhan. Aduh kejauhan ini Pak. 900. Enggak, ini kejauhan 800. Pas nggak sih? Oke, karena terlalu nanggung udah 700-an aja. Ya, berarti kita yang bisa kita pakai di sini margin left 700 pixel ya bro. Nah ini kenapa saya lupa, ini bagian navbar bukan bagian dari apa ini tadi, navbar slash nav ya, berarti navbar slash navbar. Kita panggil dulu kelas navbarnya, baru navbar min apa sih, strip nav ya kan, tadi kelasnya kita masukkan margin left 200 berapa tadi, 800 pixel ya, 700 pixel ya. Nah kan cakep kan. Kita lihat dulu nih, kita lihat dulu responsif enggak. Responsif ini apa? Responsif ini kalau bisa kita bikin di handphone. Ini hilang di responsif 700 pixel, kita pisahin ya. Kita lihat dulu, karena tadi kan kita manual ya, nggak pakai MD auto apa segala macam. Kita pakein, kita ngejauhin dia dari tadi ya. Kita jauhin si angka-angka ini. Ternyata setelah kita ngejauhin, ternyata di tampilan HP juga ngejauh dari logo navbarnya ini. Jadi gimana? Kita buat dua tampilan. Yang pertama tampilan desktop, yang satunya di tampilan mobile, ya kan? Jadi kita buat dulu di tampilan Oke, ya kita buat dulu tampilannya di mobile ya. Setelah itu kita buat tampilannya di tampilan desktop. Oke, jadi kita bisa buka dulu, kita lihat dulu buat tampilan responsif. Kita buka di sini ya, di bootstrapnya ya. Kita cari dulu responsif breakpoint. Nah kita bisa lihat di media-medianya apa aja gitu. Oke, jadi di sini ada berbagai macam tampilan ya. Jadi ketika kita mau nampilin medianya dalam bentuk landscape, itu bisa kita pakai yang ini. Kalau mau yang HP yang landscape ya, HP yang landscape pakai yang media ini, lalu kita isi codingannya di dalam sini, codingan CSS-nya. Ini untuk yang tablet ya, tab. Di sini yang desktop, di sini yang large desktop yang benar-benar gede gitu ya, PC bukan PC-nya, layarnya. Dan ini large, ini biasanya di TV gitu, yang biasa teman-teman kalau mau buka paket TV gitu ya. Oke, jadi kita akan copy, karena kan kita butuh desktopnya ini, kita butuh tampilan untuk desktop. Kita copyin aja di sini. Apa ini? Media. Oke. Nah kita, karena tadi si margin leftnya kita pakein untuk apa, codingan di desktopnya, kita pindahin di sini. Ini kita panggil dulu deh. Nah copyin yang ini Pak. Nah setelah kita panggil dari si navbar dan juga navbarnya ya, setelah itu kita codingin dulu supaya si navbarnya. Oke, kita cek dulu ya. Tadi aku lupa ngecek. Ini kan hilang nih ya.
hilang karena tadi makanya 700 pixel. Kita naikin dulu ke berapa? 100 pixel aja deh. Kita cek dulu. Masih mendekat nggak? Oh, masih jauh. Jauh nggak? Oh, udah mendekat nih margin left-nya. Tapi dia ke tengah. Ya kan? Kita iniin aja berarti margin left-nya dia kejauhan. 80. Dia jauh dari sebelah kiri. Masih dong. 0 pixel aja deh. Gimana? Nah, kan udah cakep. Udah cakep nih, 0 pixel aja. Oke, kalau kita nggak manggil di margin left-nya takutnya di enggak juga sih. Kalau kita ini kan bagian dari ininya apa? Bagian tampilan dari HP. Karena kan tadi kalau teman-teman lihat dari Bootstrap itu nggak ada tampilan HP yang landscape portrait gitu. Nah, disinilah itu pembedanya. Yang ini ketika kita ngoding di sini itu nggak akan berpengaruh di sini. Karena ini untuk semuanya, dan untuk semuanya inilah yang kita fokuskan teman-teman developer itu untuk tampilan HP yang portrait gitu ya. Kalau misalnya kita ubah di sini itu akan berpengaruh di sini kalau kita nggak nambahin misalnya apa gitu. Misalnya kita buat margin left-nya di sini, tapi kita nggak buat nih margin left yang di sini. Nah, layoutnya juga bakalan kacau di bagian media. Tapi ketika kita ngebuat di desktopnya ini, tetapi kita nggak buat di bagian yang di navbar di HP-nya ini ya untuk portrait, itu nggak akan ngaruh gitu loh. Karena itu tadi si desktopnya yang sudah memisahkan diri, sudah sudah mengurungkan diri ya. Terus bilangnya pokoknya udah memisahkan diri dari codingan-codingan di luar itu yang kita sebut dengan codingan portrait handphone gitu, smartphone. Ya, kita masuk lagi. Tadi kan udah cakep nih, tampilannya. Ya, cakep nih. Seharusnya apa? Seharusnya kita sebenarnya bisa nambahin di navbarnya ini. Kan ini ya, apa? Warnanya ini putih. Gimana kalau kita ganti? Kita buka lagi di sini. Navbar. Ini kalau teman-teman scroll lagi ke bawah itu ada, nah ini ada color themes ya. Jadi ada BG-nya ini, BG-nya. Nah, ini kan ditunjukkan cuma 3 ya warna-warnanya, BG dark, primary, background color. Oh, ini kita bisa custom. Udah custom aja, Pak. Tapi sebenarnya pada dasarnya kalau color yang utama itu, coba kita buka di sini color, them color yang utama itu ada 5. Ini bisa kita tulis aja di sini, bisa primary, secondary, success, danger, warning, infonya. Kita coba satu ya. Kita mau buat itu primary misalnya, primary biru, BG. Udah kita ganti aja BG primary, navbar primary. Kita tes. Nah, sekarang hilang, Pak, hilang. Ini yang jadi masalah, ini hilang tulisannya, kasihan. Coba ini like aja deh. Nah, dia ngenimpa kayaknya. Oke. Selanjutnya apa? Ini kan tulisan ya, tulisan. Ini kayak gini misalnya kalau kita ngubahnya tulisan, misalnya Kobe Hazi 07 Kobe. Nah, gimana sih kalau misalnya kita mau meletakin logo di bagian Kobe, bagian dari ini apa, navbar brandnya? Kita bisa masukin ya, contoh. Oke, jadi contoh ada aku udah punya satu gambar ya. Gambarnya ini kita bisa pisahin dulu di folder yang berbeda. Kita coba ya. Oke. Supaya lebih singkat aja, kita coba rename logo.
Kita coba masukin, kita spasiin aja nih hak kelas di bawah tulisan ini ya. Jadi setelah tanda ini kurung, bukan kurung nih, tanda lebih dari, spasiin, enterin aja biar codingannya lebih rapi. IMG kita tutup aja dulu. IMG src tadi di mana ya, masuk ke file folder IMG, masuk ke file logo.png. Oke, nah kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Boom, gede ya. Nah, gimana kalau kita mau ngecilin dulu? Kita kecilin dulu ya, kita kecilin dulu. Kita kecilin dulu. Tolong panggilkan saya. Navbar masuk ke apa ini? Kita lihat dulu kelasnya apa? Navbar brand. Ya, kita masuk ke kelas Navbar min brand. Enter. Kita masukin width-nya, coba kita kasih 20 pixel. Nggak terjadi apa-apa ya. Coba dulu ini. Oh iya, aku lupa. Navbar brand, karena kita pakai tagnya IMG tadi, jadi kita panggil juga ini IMG-nya, kan tagnya tadi IMG ini tadi. Ya, kita pakainya tag yang IMG, kita masukin aja ini ke IMG di sini. Width-nya udah, kayaknya 20% itu kekecilan. Kasih 10% aja deh. Bego. 100% Pak. Aduh. Kegedean Pak, kegedean. Tadi kan karena sebenarnya logonya ini memiliki banyak margin, itu yang sakitnya. Jadi ruang yang dipakai juga banyak di daerah sekitarnya, dan terbentuklah dari gambar ini mengecil gitu, padahal sebenarnya aslinya itu membesar. Tadi mediumnya segini, dimensinya segini, tapi gambar yang dipakai cuma segini. Tadi aku lupa gedein gitu, tapi udahlah ya, nggak ngaruh juga. Nah, ini tadi udah kita ubah. Karena tadi kita ngubahnya di mobile, itu akan berdampak juga di bagian desktop. Nih, di mobile sama kan ukurannya, ya di desktop juga. Tapi kalau kita ngubahnya di desktop, nggak kita ubah juga di mobile, maka itu nggak akan berdampak. Ngubahnya apa tadi? Itu perintah-perintahnya seperti besar, posisi kiri dan kanan, warna. Kalau kita nggak ngubahnya 2 kali, ketika kita hanya ngerubahnya di tampilan tampilan desktop saja ya, codingan yang desktop saja, maka di bagian mobilenya nggak akan ngaruh. Contoh misalnya nih, kalau tadinya saya cuman nulisin ini Navbar MG like-nya cuman di bagian desktopnya, tapi nggak saya tulis nih. Ini kita komentarin dulu, kontrol tanda tanya, komentarin. Ini berubah kan? Ini udah masuk ke kecil kan dia, width-nya udah 50%. Tapi kita lihat di mobile, boom, menggede dia nggak ngerubah gitu ya teman-teman ya. Oke, ini kita kembaliin aja biar resolusinya sama. Oke, ini udah ya, udah kita kerjain. Apalagi yang bisa kita ubah, kita karena kan tulisan Kobayashi 07-nya kurang ya bro ya, boy semua ya. Jadi kita akan pakai logo yang bagus nih, kita cari dulu. Aku biasanya pakai di Google Font. Cari aja di Google Font, banyak banget di font-font bagus dengan lisensi yang free komersial, dan juga free for use. Free komersial apa? Kita dapat menggunakan secara singkat aku akan jelasin. Free komersial itu dapat kita gunakan untuk kepentingan komersial, untuk menjual. Jadi kita menggunakan font dia di dalam suatu project yang akan kita jual. Tapi kalau cuma free for use, itu hanya untuk ini
nggak bisa kita jual gitu projectnya, hanya untuk latihan, hanya untuk suka-suka gitu, nggak bisa dijual, nggak bisa diduitin gitu ya. Nah kita coba cari ini misalnya font yang cantik nih, misalnya ini aja ya, ini cantik nih, suka nih saya nih. Ini nih, kita alay-alay sedikit lah ya, nggak apa-apa, alay. Oke. Select this style. Nah kita kopiin ini di bagian HTML. Bagian HTML kopiin di sini. Nih kita di atas sini aja lah, biar lebih enak. Nih kita kasih komentar aja, kontrol tanda tanya, font. Kopiin. Di bawahnya juga nih ada nih untuk CSS-nya. CSS-nya ini kita kopiin di setiap kelas yang kita inginkan perubahan fontnya. Misalnya tadi navbar brand, tadi lupa nih ya, navbar brand, navbar, masuk lagi navbar brand. Karena kan kita nggak ada pakai tag apa-apa ya, itu tulisannya nggak ada pakai H1, IMG dan lain sebagainya. Jadi kita masukin aja di sini, pastiin aja font family trend 1 cursive. Kita coba lihat. Boom, berubah bosku, mantap. Oke, ini mungkin home feature pricing di Shapedown ini kurang ya, kita cari lagi nih font-font yang lebih bagus, menarik. Kita cari apa ya, kita coba yang alay-alay aja ya. Tapi ini deh, ini ada salah satu font yang aku sukai. Mana ya tadi ya, ini biasanya aku pakai di Photoshop juga sih. Mana sih ini nih, Nonito ini cantik banget nih, suka aku fontnya. Untuk yang style desain flat ini cantik banget, cakep pak, cakep dia nih pak. Select this file, link seperti biasa. Font biar lebih enak kita giniin aja lah fontnya, kita buat akhir font, kopiin lagi. Gimana caranya? Tadi kita kopiin CSS-nya juga di bagian apa ini kelasnya, link ya. Tadi bukan ego, apa sih namanya, navbar pak. Oh ya, navbar, tapi kita manggilnya navbar link. Kita panggilin lagi navbar, masuk lagi ke kelas navbar, masuk lagi ke navbar link, pastiin di sini. Kita lihat kok nggak berubah ya. Apa sih kelasnya? Astaga, navlink pak, navbar nama tahun, navlink. Kita lihat, trend 1. Oh, ini masih nyangkut nih trend 1. Oke, kita pakai Nunito, tidak berubah sama sekali. Kenapa ya? Yang Nunito-nya nggak masuk. Bentar, Nunito sans serif. Udah kopiin aja. Font family, Nunito sans serif. Cek. Nah, udah berubah nih tadi. Ya. Kita lihat juga di sini. Nggak berubah. Oke. Sepertinya udah berubah. Cara ngeliatnya gimana? Ini ya, tinggal gini aja supaya kita lihat ada perubahan. Kita kasih font weight bold. Cakep nggak kalau kita boldin? Jelek pak, aneh pak. 600. Udahlah bodoh.
Apalagi yang bisa kita tambahin nih, kita kan belum masukin si kelas dari navbarnya. Nih, navbar kita buat position fix. Ini nanti bakal ketika kita ingin nge-scroll ke bawah, si navbarnya ikutan turun gitu. Nah ya, position fixed, lalu masukin lagi width-nya tetap 100%, masuk lagi Z index 100, kita save, boom. Emang gak ada terjadi apa-apa. Nanti kalau misalnya di scroll gitu lah ya, kita akan nambahin hal yang seru nih. Sepertinya kita bisa nambahin di sini IG primary shadow, shadow cukup nggak? Nah ya kan, ada nih, ada bayangan-bayangannya nih, ada shadownya ini ya, cakep gitu ya. Lalu gimana nih kalau misalnya kita mau nambahin button di disable-nya ini? Misalnya dia biasanya daftar-daftar, dia minta daftar ya, kita tambahin disable-nya kita ganti aja dulu. Disable-nya kita ganti dengan satu kelas baru. Kita nggak pakai nav segala macam, tapi kita pakai kelas, kita buat kelas namanya tombol. Tapi ya kelasnya namanya tombol, baru masukin aja tagnya, tag btn. Aku mau warnanya biru, berarti aku maunya warna merah karena sesuai dengan branding Kobe Aji, warnanya merah. Ini apa ini yang tadi ini, tapi indeksnya disable terus enggak, ini kita enggak disable. Harif ini bakal tempat kita untuk menghubungkan dari satu halaman ke halaman lain dengan tombol itu ya. Misalnya tombol button, si tombol kelas tombolnya ini ya, kita kasih nama lah tombol. Nah di bagian tombol ini kita akan terhubung kemana, halaman mana. Sama juga di atasnya kita akan terhubung ke halaman mana. Tapi karena kita akan buat website one page aja, nanti akan aku jelaskan fungsi dari Harif ini akan menuju ke kelas satu ke kelas lainnya gitu. Jadi ketika kita tekan tombol, misalnya di sini kita ubah aja dulu lah. Kita kan butuhnya apa tadi? About. About. Ya, benefit tadi. Tombol ini kita harap iniin aja lah. Benefit tadi. Card. Kita tambahin card. Nah, tombol ini kita masukin ke bagian footer nanti ada bagian footer. Ini nanti aku jelasin, ini beberapa bagian akan kita pelajari gitu ya, jadi tenang aja. Harusnya aku mau buat benefit ini di atas dari about, paste aja. Ini kita kurangin. Oke, bagaimana kalau kita coba? Lah kan cantik nih. Nah aku mau buat beberapa perubahan pada tombolnya ya. Yang pertama kan kita lakukan ialah masuk ke CSS nya, lalu kita buat gebrakan baru. Enggak, kita panggil tag btn dulu. Btn kalau tag itu dia, kalau bukan kelas tapi tag, dia nggak pakai titik, jadi dia pakai ini. Pakai nggak sih? Pakai go, karena itu kelas bukan tag, mohon maaf. Pakai btn background color. Nah ini yang karena tadi warnanya kan si merah kan,
Tapi bagaimana kalau kita mau ngerubah kita akan coba buat animasi, beberapa animasi. Kita coba bikin bordernya terlebih dahulu. Bordernya apa? Putih aja ya, white width 100%. Kita mempertahankan ininya, ukurannya. Nah ini kan kotak nih. Kalau tombol-tombol di landing page itu enaknya bulat gitu ya, ada bukan kayak bulat tapi ellipse gitu. Kita buat yang namanya border radius 200%, 200 pixel atau persen ya, coba. Nah cakep. Ini kan, tadi kan kita minta putih, bukan warning. Aduh salah, aku maunya warna merah. Warna merah itu berarti bukan warning. Maaf, berarti warna merah itu danger. Ingat kan tadi di bagian ini? Nah danger pak, bukan warning. Nah cakep, warna merah dia. Nah karena itu kan tadi masih standar ya perubahannya. Jadi bagaimana kalau kita kasih aja kursor, pointer, transisi, transition, kita maunya berapa detik? 0,8 detik aja, coba 0,8 detik. Kita coba, boom. Ini tulisannya masih warna putih nih kan ya. Kita ubah tulisannya jadi warna merah. Enggak ding, warna blue aja nih. Tapi jangan blue yang itu, jangan ini, benar aku maunya blue. Oh nggak ada yang lain deh, blue ini aja. Nah cakep dong. Black aja dah, nggak enak. Black. Nah, wih, kita lihat juga di tampilan dari ininya mobile. Cakep no. Mantap. Oke, mungkin segitu aja untuk sesi navbarnya. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya yang akan kita bagi jadi 3 bagian. Yang pertama, navbar, Jumbotron, carousel, dan juga hero section. Bagaimana selanjutnya? Tungguin di video selanjutnya. Gue Putul Azizi. See you until next time and bye. Dadah.